Masalahnya dia aja ya mulai bisnis dikasih sama bapaknya, bukan bener-bener mulai dari nol. Belakangan ini, nama Ryu Kintaro menjadi bahan perbincangan hangat setelah dirinya mengunggah sebuah video di media sosialnya. Dalam video tersebut, Ryu Kintaro menyampaikan bahwa hidup sebagai perintis jauh lebih seru dibandingkan menjadi pewaris. Namun, pernyataan itu justru memantik berbagai reaksi keras dari publik. Netizen yang budiman merasa apa yang disampaikan Ryu Kintaro tidak sejalan dengan realita yang dijalani oleh banyak orang. Beberapa menilai ucapannya tidak peka, mengingat latar belakang keluarganya yang dianggap berada. Banyak yang menyindir bahwa Ryu Kintaro dengan mudah bisa mencoba hal baru karena punya modal dari rumah. Sementara orang biasa hidupnya penuh tekanan. Salah satu komentar menyindir pedas, "Lu bangkrut ditelepon papi mami, kita bangkrut ditelepon rentenir." Sementara yang lain menyindir, "Dia nyuruh kita jadi perintis sedangkan dia pewaris. Hidup macam apa ini, nak?" Tidak berhenti di situ, komentar bernada sinis pun terus bermunculan di media sosial. Ada yang menyamakan motivasi Ryu Kintaro seperti bayi ngajarin orang dewasa makan, dan menyebut hidup ini tidak sesederhana cocot motivator. Tidak sedikit yang mengaku muak dengan gaya Ryu Kintaro yang dinilai terlalu menggampangkan perjuangan. Seperti komentar dikasih motivasi sama bocil yang keluarganya udah kaya. Meski begitu, di tengah badai kritik tersebut, fakta tetap menunjukkan bahwa Ryu Kintaro memang telah memulai usahanya sejak kecil. Ia merintis brand jamu kekinian Cap Nyonya Kaya di usia 9 tahun, terinspirasi dari pengalaman pribadinya dengan sang ibu. Sejak usia 5 tahun, ia juga sudah aktif membuat konten di channel YouTube Ryu Kintaro yang kini punya lebih dari 1,1 juta subscriber. Penghasilan dari AdSense ia kelola untuk membangun bisnis secara mandiri. Walau banyak yang meragukan kesahihan label perintis yang ia sandang, Ryu Kintaro tetap teguh melangkah dengan semangat yang menurut versinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi kalian tahu yang paling seru tuh jadi perintis. Itu adalah kata-kata seorang anak kecil yang namanya Ryu Kintaro yang sedang dipertimbangkan sama warganet. Ada yang mikir kalau lu mah banyak privilege, lu kalau gagal bisa coba lagi soalnya masih ada backup dari orang tua. Ada juga yang bilang, wih keren, anak sekecil itu udah punya pola pikir sedewasa itu. Kalau menurut sudut pandangku, bukan di situ deh poinnya. Oke lah, katakanlah si Ryu ini punya backup dari orang tua, punya privilege yang bagus. Tapi ada satu poin yang kalian lupain, yaitu pola pikir yang ditanamkan oleh orang tuanya si Ryu. Kok bisa ya orang tuanya Ryu nggak seperti orang tua yang lain? Nyuruh sekolah yang benar, terus cari kerjaan yang baik, terus sukses. Sedangkan orang tuanya Ryu sudah menanamkan supaya anaknya nggak ikut sistem. Dimana Ryu tuh diajarkan untuk merintis, berusaha, berdiri di atas kakinya sendiri. Masalah privilege atau backup orang tua kan itu nasib masing-masing ya. Toh kalau semua itu ada di diri kita ya, kita nikmatin dong, masa mau dibuang? Ambillah sisi positifnya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Diceramahin soal kemiskinan sama orang yang gak pernah miskin itu another level open sih. Beberapa hari ini sosial media itu lagi rame banget sama orang-orang yang muak sama anak kecil yang satu ini. Buat kalian yang belum tahu konteksnya, dia ini namanya adalah Ryu Kintaro. Brandingan dia adalah sebagai sosok anak kecil yang beda daripada yang lainnya. Karena di usia sekecil itu, dia ini udah mendapatkan uang 100 juta pertama di usia 8 tahun dan juga punya beberapa bisnis. Sampai-sampai dijulukin sebagai motivator cilik. Awalnya ketika ngeliat dia ini beberapa kali seliweran di sosial media ya, gue jujur cukup kagum sih. Tapi beberapa hari yang lalu dia ini sempat bikin sebuah konten motivasi gitu, yang secara garis besar dia ini bilang enakan jadi perintis daripada jadi pewaris. Lah, masalahnya dia aja ya mulai bisnis dikasih sama bapaknya, bukan bener-bener mulai dari nol. Sontak dong, hal ini tuh bikin netizen pada bingung dan juga dia ini dianggap blunder. Karena secara pribadi ya, gue juga kurang setuju sih sama statementnya. Karena kayak nggak pas aja gitu sama omongannya dan gak sesuai aja sama yang dia alamin sekarang. Ya namanya juga anak-anak kali ya, jadi harap maklum aja. Gimana menurut kalian? Pusing.
Apa orang Indonesia sesensitif itu? Kalian iri, dengki, apa gimana? Si anak ini berbicara soal perjuangan merintis karirnya. Apa yang si anak ini sampaikan, itu nggak ada yang salah. Yang salah adalah kalian yang mengolok-olok si anak ini dan ekspektasi kalian yang terlalu tinggi. Ini cuma privilege dari perbedaan orang tuanya aja. Jadi kalau mau disalahkan, ya salahkan orang tua Anda. Kenapa Anda terlahir di keluarga yang miskin? Kecuali si anak ini berbicara soal tips menjaga hubungan dengan pasangan supaya awet, atau tips menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, itu baru salah. Ini kan dia cuma bicara soal karir, ya nggak ada yang salah. Sebenarnya anak-anak di Indonesia itu udah banyak loh yang merintis karir. Ada yang jadi pengamen, ondel-ondel, manusia silver yang nggak pernah ke gold, ada yang jadi petugas palang pintu kereta api sambil minta-minta. Kenapa itu nggak jadi bahan olok-olokan? Kan itu merintis karir juga. Cuma perbedaannya, yang satu nggak pernah tersorot oleh kamera, compang-camping, dan lebih banyak diabaikan oleh orang lain. Dan si anak ini dengan tampilan good looking, pakaian yang bagus, tersorot oleh kamera, ini soal nilai jual dan privilege orang tua aja. Ada orang yang hamidun itu dibela-belain dan diberikan empati, tapi ini anak yang berbicara soal hal positif malah diolok-olok. Indonesia. Ini lagi rame banget di sosmed ya. Jadi ada anak kecil, dia bilang gimana perjuangan seorang perintis dari si bocil ini. Kayak gue ingat tuh tadi kata-katanya adalah kalau perintis kita bisa buka jalan, lebih nikmat jadi perintis daripada hidup aman dan segala budget lainnya. Terus kayak banyak banget yang komen bilang privilege, lahir di keluarga berada, nggak mikirin beli rumah, nggak mikirin sandwich generation, nggak mikirin nanggung beban hidup yang lain-lain gitu ya. Kalau gagal masih bisa minta sama orang tua. Tapi gue mau ngeliat dari sisi lain sih. Mungkin ini anak sebenarnya jenius karena dia tahu omongannya yang bacot begini bakal viral saking gobloknya. Jadi kalau lu mau viral, antara lu harus pintar banget, unik banget, atau goblok banget sampai bisa dimaki-maki orang. Kan dulu ada ya yang ngomong segala kopi 80.000. Akhirnya kan viral terus jualan kelas gitu kan, yang kripto-kriptoan. Mungkin strateginya sama kali ya. Oh, gue mau viral dulu dihujat, baru nanti gue terkenal, baru gue jualan gitu, biar orang-orang tahu. Itu nggak sih sebenarnya cara-cara influencer di Konoha ini? Kayak, menurut kalian gimana? Kamu perintis apa pewaris? Ayo. Ramai banget yuk guys. Ada seorang anak kecil yang memberikan kata-kata motivasi terkait tentang perintis dihujat oleh banyak masyarakat Indonesia. Hanya saja anak itu mengatakan bahwa asiknya menjadi seorang perintis. Guys, Baina mau tanya sama kalian, kalau kalian dihadapkan oleh dua situasi. Situasi yang pertama ada di zona aman secara finansial dan juga pekerjaan. Dan situasi yang kedua itu berada di zona abu-abu, di mana itu adalah zona perintis yang kamu tidak pernah tahu arahnya nanti kemana, tidak tentu hasilnya akan seperti apa. Kalian akan pilih yang mana? Coba komentar. Kalau aku nggak munafik, aku akan pilih zona aman, karena jadi perintis tidak mudah. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, menangis darah, tidur paling malam, bangun paling pagi sampai mimisan. Kalau disuruh mengulang, aku memilih tidak akan mengulang lagi menjadi seorang perintis dari awal. Kalau disuruh memilih ya, tetapi kita kan nggak ada pilihan ya, akhirnya kita jadi seorang perintis ya. Tetapi nikmat nggak Mbak Inem? Nikmat. Apa sih yang sebenarnya salah? Yang salah itu dimana di saat seorang anak kecil yang belum pernah menjalani kehidupan merintis berbicara tentang perintis, yang sehingga banyak orang yang tidak terima bahwasanya anak tersebut sebenarnya bukan perintis tetapi pewaris. Sebenarnya anak itu berkatanya tidak salah, hanya saja porsinya yang salah. Mungkin ini bisa jadi evaluasi untuk kedua orang tuanya supaya kedepannya anak tersebut bisa membicarakan hal-hal yang memang benar-benar mereka lagi lalui saat ini, bukan yang belum pernah dia lalui lalu dia berkata memotivasi orang dewasa yang sudah mengerti bagaimana susahnya menjadi perintis. Wes ngono kuwi wae. Nah, terus masyarakat yang menghujat ini bener buka apa salah? Yo salah. Yo salahnya apa? Kasihan anak kecil.
Ya, anak sekecil itu sudah bisa berbicara seperti itu, sebenarnya anaknya pinter, baik. Ini cuma orang tuanya saja yang kurang membatasi apa yang perlu dibahas gitu loh. Ya kasihan juga sih sebenarnya ya, anaknya ini dihujat oleh seluruh Indonesia. Harusnya kedepannya anak ini lebih dievaluasi dan diedukasi lagi, supaya kedepannya bisa membahas hal-hal yang porsinya tidak lebih dari dirinya sendiri. Bahaslah sekiranya apa yang sudah pernah dilewati, apa yang sudah dilakukan oleh anak tersebut, sehingga bisa menjadi contoh anak-anak yang lain. Ya, bukan membahas tentang hal-hal yang belum pernah dilalui. Dan yang paling parah lagi, anak tersebut bukan perintis, melainkan pewaris. Wes ngono wae, yo. Wes bener kabeh, salah kabeh. Yuk, cukup jangan menghujat, supaya anak itu bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Semangat ya untuk para perintis. Mohon maaf dek, mukanya kagak ada orang-orang susahnya, kagak ada perintis-perintisnya ini mah. Ya kagak pernah kan, sampo habis diisi air nggak pernah. Komentar-komentar itu bikin kakak gigi kita review guys. Buka usaha gagal, bapaknya masih kaya, masih bisa backup lah, gua bukan. Menurut pesulapnya, detik-detik dia mau usaha tinggal minta, gagal minta lagi. Kita mau modal aja susah, kalau dikejar bang, dia gagal di backup orang tua. Dia gagal dikasih modal, gua gagal dikejar. Dia gagal di peluk ortu, kita gagal di peluk hut. Tidur paling malam, bangun paling pagi, darah rendah. Daripada kasih motivasi, mending kasih kami modal. Coba tukeran bab. Tukeran bab. Perintis dari 0, enggak perintis dari 98. Tinggal 2 dong. Hidup itu tak semudah